Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen keuangan internasional. Jadi, apa sih itu manajemen keuangan internasional? Jadi, manajemen keuangan internasional (MKI) adalah ilmu dan seni mengolah sumber daya keuangan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi melintasi batas-batas negara. Ini lebih dari sekedar akuntansi dan penganggaran, ini adalah navigasi strategis dalam lingkungan global yang dinamis. Nah, fokus utamanya ini adalah untuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dana dalam konteks global. Aktivitas intinya adalah melibatkan transaksi komersial dan finansial internasional. Resiko krusialnya ini seperti pengolahan resiko valuta asing yang menjadi perbedaan utama dari manajemen keuangan domestik. Nah, peran sentral perusahaan multinasional. Yang pertama, jejak global. Nah, ini beroperasi di 2 negara atau lebih. Nah, dengan memiliki satu kantor pusat di satu negara dan jaringan anak perusahaan atau cabang di negara lain. Ini menciptakan kebutuhan akan sistem keuangan yang terintegrasi dan terpusat. Motor ekonomi global. Nah, perusahaan MNC adalah fasilitator utama investasi asing langsung yang menyuntikkan modal dan menciptakan lapangan kerja di negara penerima. Mereka juga mendorong transfer teknologi dan praktik manajemen terbaik. Dan yang terakhir adalah pengaruh lintas batas. Nah, kehadiran perusahaan MNC ini tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga politik dan sosial. Ini akan mempengaruhi standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan dan dinamika pasar lokal di seluruh dunia. Selanjutnya ada 3 keputusan kunci dalam manajemen keuangan internasional. Jadi, setiap manajer keuangan internasional harus secara konstan menjawab 3 pertanyaan strategis ini untuk memastikan penciptaan nilai bagi pemegang saham secara global. Yang pertama ada keputusan pendanaan, financing. Nah, ini tuh menentukan sumber dana terbaik baik dari pasar modal domestik maupun internasional. Ini melibatkan keputusan tentang struktur modal yang optimal, utang ataupun ekuitas, dan pendanaan internal maupun eksternal. Yang kedua ada keputusan investasi atau investing. Jadi evaluasi dan pemilihan proyek investasi, capital budgeting lintas negara. Ini tuh mempertimbangkan risiko politik dan mata uang spesifik negara, menilai profitabilitas proyek jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kebijakan dividen atau dividend policy. Nah, ini tuh adalah keputusan mengenai alokasi laba, berapa banyak yang harus dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, dan berapa yang harus diinvestasikan kembali retained earning di berbagai cabang internasional. Nah, regulasi pajak dan restriksi transfer dana antar negara memegang peran penting. Sistem moneter internasional dan nilai tukar. Nah, jadi stabilitas keuangan global sangat bergantung pada sistem moneter internasional, kerangka kerja yang mengatur cara mata uang diperdagangkan dan menentukan nilai tukar. Nah, nilai tukar mata uang yang merupakan harga satu mata uang dengan mata uang lain. Ini adalah faktor resiko terbesar bagi perusahaan MNC. Nah, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh suku bunga, inflasi, sentimen market, dan intervensi bank sentral. Jadi, perubahan nilai tukar secara langsung ini tuh mempengaruhi daya saing ekspor, biaya impor, dan nilai aset serta liabilitas suatu perusahaan MNC. Selanjutnya ada resiko valuta asing. Nah, itu mengelola ketidakpastian. Jadi perusahaan menghadapi 3 jenis resiko nilai tukar yang semuanya itu perlu dikelola secara proaktif. Yang pertama ada resiko transaksi. Nah, jadi resiko perubahan nilai tukar arus kas yang sudah dikontrak. Nah, misalnya piutang ataupun utang dalam mata uang asing. Yang kedua ada resiko translasi. Nah, jadi resiko translasi ini adalah dampak perubahan nilai tukar saat mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang induk.
Dan yang ketiga ada resiko ekonomi. Jadi dampak perubahan nilai tukar terhadap nilai pasar perusahaan dan daya saing operasional di masa depan. Nah, selanjutnya ada strategi mitigasi atau hedging. Nah, ini tuh penggunaan instrumen pasar seperti kontrak forward untuk mengunci nilai tukar di masa depan. Memanfaatkan opsi valuta asing yang memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Selanjutnya ada diversifikasi operasi dan sumber pendanaan di berbagai pasar untuk mengurangi paparan terhadap satu mata uang. Selanjutnya ada arus dana internasional dan dampaknya. Yang pertama, sumber negara asal pengirim dana. Negara tujuan adalah negara penerima modal dan investasi. Nah, investasi langsung ini adalah ekspansi dan kepemilikan jangka panjang, pinjaman lintas batas, pembiayaan bank dan obligasi, investasi portofolio, saham, obligasi, dan sekuritas. Ini semuanya adalah arus modal internasional. Nah, arus modal internasional pergerakan dana antar negara meliputi investasi langsung, portofolio, dan pinjaman. Pergerakan ini merupakan tulang punggung sistem keuangan global, namun juga membawa resiko. Nah, tantangan dan kompleksitas manajemen keuangan internasional. Mengelola keuangan dalam skala global menambahkan lapisan kompleksitas yang signifikan. Yang pertama itu masalah keagenan global. Nah, jadi konflik kepentingan antar manajer cabang lokal dan pemegang saham perusahaan induk. Manajer lokal mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan divisi mereka tetapi merugikan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada kendala lingkungan dan regulasi. Nah, perbedaan drastis dalam sistem perpajakan, hukum, misalnya seperti undang-undang, investasi asing, dan standar akuntansi seperti misalnya IFRS atau GAAP di berbagai yurisdiksi. Yang terakhir ada perbedaan budaya. Nah, jadi aspek budaya mempengaruhi etika bisnis, ekspektasi pemangku kepentingan, dan praktik negosiasi yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan keuangan dan investasi. Peran manajemen keuangan di era globalisasi. Nah, di tengah pasar yang makin terintegrasi, peran MKI menjadi semakin strategis dan penting bagi keberlangsungan bisnis. Yang pertama tuh untuk motor pertumbuhan global. Nah, jadi perusahaan MNC yang dikelola dengan baik bertindak sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi dunia, memfasilitasi perdagangan dan menciptakan jaringan rantai pasokan global. Adaptasi yang sangat cepat. Nah, MKI harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, termasuk perkembangan teknologi, finance, vintage, kebijakan tarif proteksionis, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi pasar. Nah, pengembalian keputusan terpadu memastikan bahwa keputusan keuangan setiap anak perusahaan selaras dengan strategi dan tujuan maksimisasi nilai MNC secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah mengelola keuangan di dunia tanpa batas. Keberhasilan global dimulai dari manajemen keuangan yang cerdas. Nah, manajemen keuangan bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi mengubah resikonya menjadi peluang di tengah kompleksitas pasar global. Nah, pemahaman yang sangat mendalam mengenai sistem nilai tukar, arus modal, dan strategi lindung nilai atau hedging ada persyaratan keberhasilan dari sebuah bisnis MNC. Nah, dengan adanya pengelolaan yang tepat, perusahaan multinasional atau MNC tidak hanya dapat memaksimalkan nilai pemegang sahamnya, tetapi juga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi di dunia. Nah, mungkin untuk presentasi saya mengenai materi konsep dasar manajemen keuangan internasional cukup sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan untuk
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.